Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di kegiatan kita, rutinitas kita di bulan Ramadan, yaitu tausiah yang ke-13 hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Baihaqi. Jadi mudah-mudahan kita selalu semangat, selalu sehat, selalu rajin, tanpa kendor, walaupun hari ini sudah puasa kita yang ke-13, ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya, tugas-tugas kita, kegiatan kita, semuanya, dan bisa berimbas kelak nanti setelah bulan Ramadan, kegiatan itu bisa menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Ya, jadi hari ini kita akan mendengarkan tausiah Ustadz Ahmad Baihaqi, SH, dengan judul Kemuliaan Al-Quran. Ya, salah satunya di dalam surah Al-Waqiah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kepada Al-Ustaz Baihaqi, ya sehat Al-Ustaz Baihaqi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan apa yang beliau sampaikan, kita ambil intisari apa yang perlu kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Dengan waktu dan tempat, kepada Ustaz Baihaqi kami persilahkan. Terima kasih kepada Ustadz Alina Faren yang memberi kesempatan untuk ulun menyampaikan tausiah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di Zoom walaupun secara online ya kan, dalam rangka sama-sama belajar. Kemudian sholawat serta salam tidak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau hingga akhir kiamat nanti. Di sini ulun diberikan judul, diberikan tema kemuliaan Al-Quran. Berbicara mengenai kemuliaan Al-Quran ini, tema kemuliaan Al-Quran ini, pertama yang kita bahas dulu ialah apa itu Al-Quran. Nah, apa itu Al-Quran? Ada salah satu mufassir di Indonesia sering tampil di berbagai macam stasiun TV. Karangan beliau salah satunya Tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab. Kata beliau, Al-Quran itu terambil dari kata fi'il madhi, qara'a, yang bisa diterjemahkan membaca. Kemudian ada lagi fi'il amar, iqra, bisa juga diterjemahkan dengan bacalah. Sebetulnya kata beliau, qara'a atau iqra itu pada mulanya berarti mengikuti. Contoh, kata saya untuk membaca S itu harus diikuti dengan A. Kata huruf selanjutnya S harus diikuti dengan A dan selanjutnya menjadi kata saya.
Jadi orang yang membaca itu mengucapkan huruf-huruf mengikuti seperti apa yang tertulis. Mengenai Quran, di sini digunakan akhiran an. Ada Quran tuh di akhirnya ada an. Dalam bahasa Arab itu berarti sempurna. Kalau ada akhiran an berarti sempurna. Seperti kata syaitan itu ada akhirannya an. Berarti sempurna kejauhannya dari Tuhan. Kemudian irfan, pengetahuan yang sempurna. Hayawan, hidup yang sempurna. Nah, begitu juga kata Quran, berarti bacaan yang sempurna. Banyak sekali aspek yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bacaan sempurna. Salah satu aspek yang sering kita tidak sadar, yaitu ada orang membaca walau dia kadang mengerti, dia membaca, tapi nya kadang mengerti. Adakah orang yang akon membaca sesuatu yang dia itu kadang mengerti lawan bacaannya itu, nah adakah? Ada. Kemudian anehnya lagi, yang paling pandai membacanya biasanya adalah orang yang paling tidak mengerti maknanya atau artinya. Seperti misalnya perlombaan musabaqah, misalnya perlombaan musabaqah itu banyak orang kada tahu maknanya, tapi nya lancar membaca, pandai membaca. Kemudian selanjutnya ada aspek lain yang membuktikan bahwa bacaan Al-Quran itu sempurna. Ada anak kecil 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang kurang daripada 5 tahun, 6 tahunan, 2 tahun. Ada yang hafal Al-Quran sudah 30 juz hafal. Kayak acara di TV misalnya RCTI banyak. RCTI apa tuh namanya? Hafiz Al-Quran. Itu banyak yang 5 tahun, yang kurang dari 5 tahun yang sudah pandai baca Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Itu dari dulu sampai sekarang. Para penjaga Al-Quran. Nah, karena itulah Al-Quran disebut dengan bacaan sempurna. Nah, itu tadi. Kemudian, bacaan Al-Quran itu mengandung makna-makna yang tidak pernah tergambar dalam benak manusia. Contoh, dalam Quran surah Al-Qari'ah misalnya, tentang hari kiamat. Di situ ada yauma yaqumun nasu kal fara yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Misalnya. Kata Allah dalam firman-Nya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Itu kaulah kita menggambarkan siapa pada hari kiamat itu manusia tuh kayak laron berterbangan. Bahkan ayat selanjutnya watakunul jibalu kal ainil manfush. Kata Allah, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung kayak bulu dihambur-hamburkan kayak apa? Kaulah kita menggambarkan bahwa di dalam benak kita siapa gunung hambur-hamburan. Ada Allah. Nah, itulah kenapa Al-Quran itu dibaca disebut dengan bacaan sempurna. Yang kedua yang perlu kita bahas mengenai mulia. Tadi kan Al-Quran, kemudian yang kedua mulia. Kata Prof. Quraisy tadi, jadi pulang selanjutnya ada 3 unsur kemuliaan. Yang pertama, mulia itu ada 3 unsur. Yang pertama, dibutuhkan.
Kalau kita tidak dibutuhkan, berarti itu kita ada mulia. Semakin banyak orang yang membutuhkan kita, semakin mulia kita. Nah, itu yang pertama, unsur pertama jadi mulia tuh. Yang kedua, jarang atau bahkan kadada yang menyamai. Kadada yang menyamai. Kalau kita dibutuhkan, tetapi ada yang lain sama lawan kita. Nah, itu belum dinamakan mulia lagi. Yang ketiga pulang, unsur ketiga. Kadang mudah didekati, tidak mudah didekati. Karena ada tata cara tertentu untuk menempuh supaya kita mendekat kepadanya. Yang pertama tadi, unsur pertama, dibutuhkan. Al-Quran memberikan kita tuntunan. Al-Quran memberikan kita tuntunan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang dibutuhkan tadi. Butuhlah kita lawan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia. Butuh. Kebahagiaan akhirat. Butuhkah kita? Butuh. Nah, kalau begitu dia dibutuhkan. Nah, Al-Quran tadi dibutuhkan. Kemudian apa tadi yang unsur kedua? Kadada sama, kadada yang menyamai Al-Quran. Semua makhluk sejak dulu sampai sekarang, bahkan yang akan datang, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surahnya. Surah Al-Baqarah ayat 23. Ayat 23 yang berbunyi, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka Jersidin, buatlah satu surah semisal, seumpama Al-Quran tadi. Satu surah aja Sidin nantang. Kemudian ajaklah penolong-penolong kalian yang selain Allah. Supaya kawak tadi. Kau membuat satu surah tadi. Ditantang oleh Allah. Jika kamu orang-orang yang benar aja Sidin. Habis itu tadi ditantang oleh Allah. Makanya itu Quran dimuliakan. Karena ada yang menyamai Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, unsur ketiga tadi apa? Kadang mudah didekati. Adalah bacaan yang diatur tata caranya. Ada enggak? Kayak membaca Al-Quran dengan tajwid misalnya. Idgham dibaca. Ini harus dibaca idgham, ini harus dibaca ikhfa misalnya. May yaqulu Nah, putus jaringan ya. Kiranya dia udah sidin sotoy. Ah, Kiranya dia udah sidin, Bang. oh iyalah. Oke. Belum. Kita tunggu dulu. Nah, Ustaz Ali siap meneruskan. Tunggu dulu. Ustaz Zaini, ada Sidin. Antum aja Ustaz.
Ya guru ai ulun ngalih Satja ini. nggih saja nih sekian ayo Aduh, ada persiapan lah. Terputus dasar teh. Terputus jaringannya. oh, ya ada orang ya dah Alhamdulillah. Iya. alhamdulillah oke bisa dilanjutkan Ustaz Lanjutkan setelah oke tadi apa? Namanya? udah tahu juga Mina tadi ingat lagi Unsur ketiga. Kita sambung unsur ketiga tadi kadang mudah didekati. Ada tata cara untuk mendekati Al-Quran. Misalnya sebelum membaca Al-Quran kita diharuskan dulu berwudu. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu kitab yang mulia. Nah, dari 3 aspek inilah Al-Quran kita sebut dengan Al-Quran yang mulia. Nah, karena mulia tadi, maka kita ingin memperoleh sebagian dari kemuliaan Al-Quran tersebut. Nah, kayak apa kita memperolehnya? Nah, dengan membaca dan berusaha untuk memahami maknanya. Nah, itu yang siswa-siswi misalnya yang jarang ada turun. Nah, itu lebih giat lagi turun dalam kegiatan tahfiz dan tahsin. Karena guru-gurunya siap aja sudah kayak Ustadz Ali, Ustadz Dila. Wah, itu tinggal kita siswa-siswi yang hakun, yang hadir pada waktu pembelajaran itu. Nah, yang turun aja belum tentu kita kawa lancar membaca, apalagi yang ada turun. Nah, itu mungkin itu aja Ustaz yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Ustadz Ahmad Baihaqi yang telah menyampaikan isi tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bagaimana tentang kemuliaan Al-Quran tadi. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia daripada kitab-kitab samawi yang lainnya. Taurat, Zabur atau Injil. Dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Serta yang disampaikan oleh malaikat Jibril, juga malaikat yang paling mulia daripada malaikat yang lain. Serta Al-Quran tadi sudah ya dijelaskan oleh Ustaz Baihaqi tadi. Ya, semuanya kesempurnaan adalah kitab suci kita. Sampai menyentuhnya saja kita harus dengan berwudu. Iya. Ya, mungkin itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, apalagi kita bisa untuk menghafal, mentadaburinya dalam kandungan isi Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Ada yang bisa tambahan lagi, Ustaz Zaini? Ada yang pian sampaikankah untuk siswa? Pon, adakah? Kada kedengaran guru? Suara pian. Ya. Nggih. Ya. Ya, memberi semangat aja, saling mengingatkan kepada semua agar bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Apalagi Al-Quran adalah kitab yang paling mulia dan membacanya pun juga dilipat gandakan oleh Allah di bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun.
Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia sudah mendapat satu kebaikan. Kemudian kebaikan itu wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan melebih dari 10 lagi. La aqulu alif lam mim, kata Rasulullah, tidak aku katakan alif lam mim itu harfun, satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Nah, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, apalagi kalau sudah kita sampai satu juz ya. Nah, kadang-kadang kan kita kurang ya dari satu juz, maka harus pakai cara ya. Mungkin dicicil ya. Dalam 5 kali sholat itu misalnya 1 lembar atau 2 lembar ya. Nah, maka akan selesai ya, dibagi-bagi begitu. Atau minimal kita misalnya iri kepada teman kita yang sudah selesai. Wah, kalau begini saya terlambat. Nah, makanya kadang di grup guru itu Ustadz Ali cepat ya selesainya, maka Ustadz jadi iri. Pengen juga. Ya, jadi iri. Ustadz Bayhaqi dulu. Iya, Ustadz Bayhaqi juga cepat selesainya, jadi iri, maka cepat membacanya mulai dari tengah malam. Ya, ya kadang-kadang duluan, jadi sisanya besok sedikit aja lagi. Ya, nah ini jadi karena apa, kita iri dalam Al-Quran ini boleh ya, bahkan dianjurkan ya, yang kata ceramah Ustadz Abdullah Maulid kemarin ya, namanya bukan hasad lagi tapi ghibthah ya. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnaini. Tidak boleh kita dengki iri ya kecuali dalam 2. Nah, yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an ya. Allah, seseorang yang diberi Allah kelebihan dalam Al-Qur'an ya. Ya, dia hafal Quran kayak Ustadz Ali Naparin itu Masya Allah ya. Beliau hafal Quran 30 juz. Nah, Ustadz aja nggak hafal ya. Nah, bacaannya bagus ya. Nah, ini kita perlu iri. Nah, pertama orang yang diberi Al-Quran, kemudian dia menggunakan Al-Quran itu ana al-laili wan nahar, ya, setiap waktu dari malam maupun siang dipakai Al-Quran, dipakai dalam sholat, ya, bacaan sholat sunat misalnya, atau dihafal. Ya. Nah, ini. Ya, jadi Ustadz juga iri dengan siswa-siswi SMP Citra Madinatul Ilmi ini yang punya kelebihan ya, namanya aja sudah SMP plus ya, SMP yang plus ya. Plusnya apa di sini adalah Al-Quran ya, Al-Quran plusnya, bahasa Arab plusnya ya. Jadi tidak seperti SMP yang lainnya, mungkin mereka ya kurang. Pesantren online Ramadan aja 1 bulan ya, kalau orang lain pesantrennya cuma pesantren kilat. Nah, ini 1 bulan online ya, setiap hari ustadznya berganti-ganti, ada yang materinya bahkan katanya besok dari Palestina lagi ya. Masya Allah, luar biasa. Terjemahnya Fian menerjemahnya. Aduh, Fian aja Ustaz. Ya, kita sama-sama lah ya, sambil mengingatkan. Itu aja Ustaz mungkin yang bisa sampaikan ya. Yang pertama tadi yang perlu didengki adalah orang yang diberi Allah Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang diberi Allah harta banyak. Harta banyak, dia bisa berbuat kebaikan, ya, bisa membangun sekolah, bisa bangun masjid ya. Nah, itu bisa berimpak banyak ya. Kita bisa iri kepada 2 orang, dua itu saja ya, yang diberi Al-Quran dan diberi harta yang banyak tetapi digunakan dalam kebaikan. Itu aja Ustaz, tambahan dari ulun. Nah, okay, terima kasih Ustaz Ahmad Zaini, Haji Ahmad Zaini LC. Okay. Ulun ingat kata-kata Pian, at-tabassumu shadaqah, Pian. Nah, senyum terus Pian. Ya. Terima kasih. Ada Ustaz Inas, apakah ada Pian yang disampaikan? Cukup sudah buat sessionnya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ustaz sebagai moderator, minta maaf, minta halal. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan kewajiban apa yang diwajibkan kepada kita. Ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live, ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.
Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz.